Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Haridaya dari Prodi Hukum Keluarga kelas A. Saya akan menjelaskan jurnal tentang hukum keluarga Teluk Arab, perkembangan terakhir dan pola reformasi. Ketika Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab memperoleh kemerdekaan dalam 1971, sistem hukum monarki Teluk Kecil tertinggal dari kebanyakan sistem negara-negara muslim lainnya. Di wilayah Teluk Arab hampir tidak terlepas dari hewan suku dan pengadilan arbitrase agama, tidak ada pengajian yang dilembagakan atau hukum yang dikodifikasikan. Lalu baik tekanan domestik maupun internasional membuka jalan bagi reformasi keluarga melalui kodifikasi di Teluk di Arab. Di Bahrain, seruan untuk reformasi khususnya disuarakan oleh kelompok hak-hak perempuan non pemerintah yang tidak ada dua negara teluk lainnya. Pada saat yang sama, orang harus memperhatikan bahwa reformasi hukum keluarga akan melakukan tidak mungkin tanpa dukungan eksplisit dari tiga keluarga yang berkuasa yang terus menjunjung tinggi model pemerintah otoriter. Sebelum mengenal kode baru, efek negatif dari hukum keluarga Islam tradisional melalui manfaat pemerintah daripada benar-benar ditangani. Sementara ada saat sedikit reformasi di bidang pernikahan, revisi aturan perceraian dapat dilihat dengan jelas sebagai produk dari penyelidikan dan pendekatan hukum komparatif ketika negara teluk telah mencontoh undang-undang tentang perceraian setelah reformasi sudah diperkenalkan di negara-negara Arab Muslim lainnya seperti Mesir dan Yordania. Ini mungkin sebagian disebabkan tingginya jumlah praktisi hukum dari kedua negara yang bekerja di teluk. Di bidang hak asuh anak, terutama ketika dilakukan oleh ibu, orang masih bisa melihat kebijaksanaan substansial diberikan kepada hakim individu. Ini mungkin merupakan karakteristik yang paling nyata dari kode keluarga baru. Apresiasi dan perhatian pada kesejahteraan anak terbilang jelas. Kode keluarga Kota tahun 2006 adalah salah satu dari sedikit kode keluarga di dunia muslim yang juga mendefinisikan faktor-faktor apa harus dipertimbangkan dalam menilai kesejahteraan anak. Ini akan sangat menarik. Ikuti bagaimana prinsip terpenting dari kepentingan terbaik anak akan ditafsirkan oleh peradilan di Teluk Arab, dan jika keputusan masa depan mendukung kesejahteraan anak dapat berfungsi untuk reformasi lebih lanjut hukum keluarga Islam dari dalam. Oke, situ sudah jelas. Keluarga melalui kodifikasi di Teluk di Arab. Di Bahrain, seruan untuk reformasi khususnya disuarakan oleh kelompok hak-hak perempuan non pemerintah yang tidak ada dua negara teluk lainnya. Pada saat yang sama, orang harus memperhatikan bahwa reformasi hukum keluarga akan melakukan tidak mungkin tanpa dukungan eksplisit dari tiga keluarga yang berkuasa yang terus menjunjung tinggi model pemerintah otoriter. Sebelum mengenal kode baru, efek negatif dari hukum keluarga Islam tradisional melalui manfaat pemerintah daripada benar-benar ditangani. Sementara ada saat sedikit reformasi di bidang pernikahan, revisi aturan perceraian dapat dilihat dengan jelas sebagai produk dari penyelidikan dan pendekatan hukum komparatif ketika negara teluk telah mencontoh undang-undang tentang perceraian setelah reformasi sudah diperkenalkan di negara-negara Arab Muslim lainnya seperti Mesir dan Yordania. Ini mungkin sebagian disebabkan tingginya jumlah praktisi hukum dari kedua negara yang bekerja di teluk.
Di bidang hak asuh anak, terutama ketika dilakukan oleh ibu, orang masih bisa melihat kebijaksanaan substansial diberikan kepada hakim individu. Ini mungkin merupakan karakteristik yang paling nyata dari kode keluarga baru. Apresiasi dan perhatian pada kesejahteraan anak terbilang jelas. Kode keluarga Kota tahun 2006 adalah salah satu dari sedikit kode keluarga di dunia muslim yang juga mendefinisikan faktor-faktor apa harus dipertimbangkan dalam menilai kesejahteraan anak. Ini akan sangat menarik. Ikuti bagaimana prinsip terpenting dari kepentingan terbaik anak akan ditafsirkan oleh peradilan di Teluk Arab, dan jika keputusan masa depan mendukung kesejahteraan anak dapat berfungsi untuk reformasi lebih lanjut hukum keluarga Islam dari dalam. Oke, situ sudah jelas tentang secular law and the emergency of universal Turkish Islamic law. Di sini mau paparkan bahwasanya Turki adalah salah satu negara muslim pertama yang mengalami modern barat dan peradaban yang berusaha menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh kekuasaan dan peradaban barat. Turki ini tempat hukum tradisional muslim yang berlaku sepenuhnya, tapi hanya resmi untuk dihapuskan digantikan oleh hukum sekuler yang transparansi lokal. Hukum muslim Turki ini tidak resmi telah menekan tujuan penyatuan asimilasi negara-negara modern. Satu orang tidak meninggal agama lokal dan keagamaan mereka. Hukum Turki ini hukum kebiasaan modernitas legal, mengenalinya atau tidak hari sekuler, hukum resmi tidak resmi muslim hidup berdampingan di lingkungan sosial hukum Turki. Negara otonom, modernisasi dan transparansi lembaga barat selalu menjadi anggota Turki kaum intelektual. Upaya modernisasi di Turki sudah dimulai pada abad ke-17 ketika penguasa otonom menyadari bahwa mereka jauh belakang kekuatan Eropa. Diskusi ini menyentangkan bahwasanya mengimpor keton Eropa atau mengambil sebuah cara hidup barat, budaya, hukum, sebagainya, ruang lingkup dan beberapa dekade untuk mencapai tingkat peradaban Eropa kontemporer, dan hidup barat harus didukung dan diimpor sesuai jenis lembaga termasuk hukumnya. Kenyataannya bahwasanya ekspektasi komunikasi yang berfokus pada keseragaman dan negara pluralitas yang berpusat pada bertahan dari muslim tidak resmi. Konflik ini dalam konflik keluarga. Bahwasanya muslim Turki belum benar-benar mengganti hukum muslim mereka demi hukum barat sekuler yang ditranslasikan, meskipun isinya beberapa hal yang masih diakumulasikan. Turki secara aktif berasimilasi dengan hukum sekuler, tetapi dengan mensyaratkan mereka sendiri, maka digabungkan antara dua urutan normatif dan berbeda secara pragmatis berhasil memenuhi tuntutan sekuler dan hukum agama mereka. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.